sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bukan yang bisa dimanfaatkan. Ya, paham? Oke, bicara tentang nasihat menasihati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa. Kemudian innal insana lafi khusr. Artinya innal, sesungguhnya, insan, manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illa kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Apa yang dikatakan orang saleh? Yaitu orang yang melaksanakan kebajikan. Wa tawassaw bil haqq, dan yang menasihati dalam kebenaran. Ada rupanya orang menasihati dalam kesesatan. Terus ya, baca sana apa kita baik? Gitu. Ada kayak gitu. Ya namanya nasihat pasti untuk kebaikan, benar, yang baik. Wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi kalau kawannya kalau nggak pandai bersyukur, harus kita sabarkan. Kita di sini makan tempe aja pun, nggak kapan keluar mahatnya. Sabar, 3 minggu lagi. Ya. Sabar ya, ada semua hikmahnya. Begitu. Namanya menasihati ya kan? Kita masuk di mahat ini, ibaratkan kita itu meminta air. Dapat tempatnya, dapat airnya. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Jadi yang kita kejar bukan hanya dunia saja, melainkan akhirat juga. Nah, Rasulullah juga memberikan nasihat kepada kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Istanim khamsan qabla khamsin. Syab'al baka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Kenapa harus masa muda? Iya, di masa muda inilah masa keemasan bagi kita. Jadi jangan beribadah, taat kepada Allah, jangan sungguh sudah tua. Sekarang kita masih muda, masih banyak waktu, itu di perkiraan kepala kita. Nanti sajalah sholatnya, nanti saja ibadahnya, karena aku masih muda. Masih lama lagi mati, muda tua. Orang yang tua saja nggak mau. Jangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi naungan kepada anak muda yang selalu taat kepada Allah, taat beribadah kepada Allah. Bayangkan ya, suatu saat di padang mahsyar ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu anak muda yang taat dalam beribadah. Bayangkan di padang mahsyar itu, kalau kita yakin sama hari kiamat, kita bisa membayangkan padang mahsyar, padang tidak ada satupun pohon di situ tempat berteduh. Rumah pun tidak ada, matahari jaraknya 1 jengkal di atas kepala kita. 1 helai pakaian pun tidak ada yang menyangkut di badan kita. Semua kita sama. Yang membedakan kita hanya iman kita, amal kita. Nah, di situ kita mendapat naungan dari Allah. Kita mendapat naungan dari Allah. Ibaratkan kita jalan panas-panasan. Ini masih panasnya dunia ya. Tiba-tiba kita masuk ke Indomaret, bukan mau beli, hanya untuk numpang AC. Bayangkan kayak mana pulaunya, dinginnya. Gitu nanti di padang mahsyar. Di mana jarak matahari 1 jengkal di atas kepala kita, tapi kita dapat naungan dari Allah. Seketika kita biasa aja. Jauhnya di padang mahsyar itu ke tempat hisab, kita tidak ada yang tahu. Bisa mungkin 10 tahun, 1000 tahun. Itu tergantung amal kita, ibadah kita, keinginan kita, ketakwaan kita selama di dunia. Jadi bisa kita rasakan ya. Siapa yang sini mau mendapat naungan dari Allah, pasti kita semua kan? Mau nggak? Mau. Karena itu harus kita bisa memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Belajar aja kita disuruh dari masa muda kan, dari kecil.
Sehatmu sebelum masa sakitmu. Iya. Ini juga dengan ketaatan bisa. Misalnya kita waktu sehat, nggak mau kita sholat, nggak mau kita beramal. Waktu kita sehat, badan kita masih kuat, berdiri masih sanggup, sibuk kita mengejar kesibukan dunia, sehingga membuat kita lupa, lalai. Kalau kita itu masih butuh Tuhan, semua rezeki yang diberi Tuhan selama kita sehat itu kita nggak ingat. Tapi ketika kita sakit, ketika kita sudah mendekati ajal, di situ kita baru tobat. Kan banyak realitas seperti itu kan, kejadian seperti itu. Di situ dia sakit, baru dia mau sholat. Orang yang sudah meninggal, mereka itu minta dihidupkan kembali 1 hari saja. Mereka itu mengatakan bahwasanya mereka akan sholat, akan bersunnah Allah. Tidak ada pikiran mereka ke dunia sedikit pun. Pasti yang diingat hanya akhirat. Begitu. Jadi selagi sehat, jangan tunggu kita sakit baru kita sholat. Ya, enggak kan? Tapi insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Yang ketiga, apa? Ya apa? Kaya sebelum miskin. Rinaka oblak fakrika. Kaya sebelum miskin. Kenapa? Kalau kita kaya, jangan lupa bersyukur. Ini enggak dimakan sendiri apa yang kita punya. Apa tabungan kita nanti untuk di akhirat? Ketika suatu masa nanti kita ditimpa kemiskinan, apa bekal kita? Sedekah udah nggak bisa, untuk hidup kita juga nggak bisa. Karena salah satu amal juga yang akan menjadi amalan yang terus mengalir untuk diri kita ketika kita sudah meninggal adalah sedekah iya. Sedekah terus mengalir, infak, gitu kan? Yang penting ikhlas. Jangan kita banyak uang kita nggak mau sedekah. Yang keempat itu ada lapang sebelum sempit. Itu berbicara tentang waktu. Jadi selama ini kalau kita punya waktu yang lapang, kita ngapain, Be? Tidur. Gunakan nggak untuk melalui bermanfaat? Tidak. Misalnya dengan hal kecil, ada tugas. Waktu harinya jauh masih kita tidak mengerjakannya. Sementara waktu ketika besok hari hanya di situ dikumpulkan, di situ kita kerjakan. Itu kebiasaan kita yang paling buruk. Sedangkan katanya al-waktu kasayis. Waktu itu bagaikan dan itu kalau kita nggak pandai jaganya, diri kita sendiri nggak akan kena. Artinya diri kita sendiri harus kita lukai. Mau melukai diri sendiri? Tidak. Kenapa? Lantar ji'al ayyam millati madad. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Ada hayataka qabla maut. 3. Hidupmu sebelum matimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 26. Apa bunyinya? Sesungguhnya Allah menciptakan, sesungguhnya manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 bunyinya jadi alladzi khalaqal insana alladzi khalaqal hayata. Apa jawab alladzi khalaqal mauta? Ayyuhum ahsanu amala. Menciptakan hidup dan mati itu untuk melihat amal kita. Lihat amal kita. Jadi sudah sebanyak apa amal kita? Kalau dibilang mati sudah siapkah kita? Belum. Sudah bisa kira-kira masuk surga? Belum. Sudah apa belum? Belum. Sudah siap mati? Belum. Tiba-tiba? Jangan. Sudah takdir memang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan sebelum kita meninggal? Banyaknya amal ibadah, kebaikan.
sampaikan lagi. Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu hitam ya, menyakit orang, mengguna-guna orang. Bukan ilmu seperti itu ya, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Kemudian yang ketiga ada sedekah jariyah. Ya, yang tidak akan terputus. Misalnya kita sedekah untuk pembangunan masjid. Kalian kan sudah insya Allah rajin sedekah ya kan? Kalau kalian ikhlas itu akan menjadi sedekah jariyah untuk kalian, untuk kita kalau kita bersedekah. Mungkin hanya ini yang mereka sampaikan ya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan. Amin. Ya, mungkin tapi bihada. Jika ada kesalahan, kami minta ampun sama Allah dan minta maaf kepada kalian semua. Burung Irian, burung cendrawasih katanya kayak gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan setuju tidak setuju, yang penting kakak yang setuju. Kalian setuju gitu, harus ikut kalian. Kalau tadi muncul kalian